Kita mulai ya, karena sudah pukul 8, nggak apa-apa. Nah, nanti sambil menunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, terima kasih atas kehadirannya dari dua kelas nih. Kelas D3 Kebidanan. Oh, tiga ya. D3 Kebidanan, S1 Kebidanan, dan S1 Hukum. Kenapa tertawa? Wes. Sebelumnya dengan mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali forum ini atau majelis ilmu ini dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan sama-sama belajar kembali, mendalami kembali tentang ibadah haji dan sejarahnya. Ya, tentu ibadah haji ini sangat erat terkait dengan perayaan Hari Raya Idul Adha, karena itu juga disebut sebagai hari kurban. Nah, untuk sesi ini presentasi dari kelas mana ya? Apa sudah hadir? S1 Kebidanan, Pak. Siapa yang akan menampilkan slide-nya? Mau saya jadikan co-host ini. Saya, Pak. Cep- eh, Dibuka aja Mbak ininya, speakernya, biar terbaca. Mic-nya, maaf, mic-nya. Mbak Oh, Citra gitu. ya? Iya. Oke. Mbak Citra yang akan menampilkan slide-nya, Ji. Jadi saya kira itu ya untuk hari ini insya Allah cukup sampai jam 9. Nanti diawali dari eh, presentasi mahasiswa, kemudian dilanjut diskusi, ya masing-masing eh, berapa yang hadir? 23 banyak ya. Ya perwakilan kelompok yang tidak presentasi untuk menyampaikan tanggapannya. Silakan Mbak Citra Amalia Nur Aisyah. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ye. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya dari kelompok 5 sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada pagi hari ini. Mungkin langsung saja, nanti presentasinya akan dipresentasikan oleh Nayana Soraya. Untuk Naya, silakan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Belusin Pagi sebagai presentator dari kelompok 5. Di sini akan menyampaikan hasil dari kerja kelompok 5. Yang pertama, hikmah haji dalam berbagai aspek. Pokok bahasan,
Pertama, ada pengertian haji. Kedua, pengertian haji mabrur. Ketiga, kriteria haji mabrur. Keempat, syarat dan rukun haji mabrur. Kelima, keutamaan haji mabrur. Keenam, hikmah haji mabrur. Ketujuh, kesimpulan. Yang pertama, ada pengertian haji. Kata haji berasal dari bahasa Arab yang artinya mengeja atau menuju. Maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib. Bulan-bulan haji dimulai dari bulan Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Puncak pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah. Menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah pada waktu tertentu dengan syarat-syarat dan dengan cara-cara tertentu pula dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridhonya. Kedua, ada pengertian haji mabrur. Pengertian haji mabrur secara harfiah, haji mabrur adalah haji yang baik atau ibadahnya telah dilaksanakan dengan baik dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Haji mabrur adalah haji yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan menjalankan rukun wajib dan sunnah haji serta menjauhi larangan-larangan atau yang mengurangi kesempurnaan ibadah haji. Selanjutnya adalah kriteria haji mabrur. Yang pertama, bersikap santun atau thayyibul kalam. Ciri haji mabrur yang pertama yaitu memiliki sikap sangat santun atau menghormati kepada siapa saja tanpa merasa dirinya paling istimewa. Seseorang yang santun ini berarti tutur katanya sopan, tidak memfitnah, tidak bersikap sombong atau arogan. Yang kedua, menebar kedamaian atau ifsya'us salam. Ciri haji mabrur berikutnya adalah sifatnya selalu ingin menebar kedamaian, sehingga tidak ada rasa benci, iri, atau hal-hal lain yang mengundang pertengkaran. Setelah dirinya pulang berhaji, sebisa mungkin ia akan berusaha memperbaiki sikap menjadi pribadi yang lebih baik dan melakukan hal-hal positif yang bernilai manfaat. Yang ketiga, berjiwa sosial tinggi atau itamul tangam. Ciri haji mabrur ketiga adalah memiliki rasa jiwa sosial tinggi, terutama kepada orang-orang di sekitar yang kurang mampu. Contohnya, memperbanyak sedekah, berbagi makanan kepada mereka yang membutuhkan, menyantuni anak yatim, serta fakir miskin. Selanjutnya dibacakan oleh Nayana Soraya. Dan adapun syarat haji. Syarat wajib yang kedua berakal, tiga balik, yang keempat merdeka, lima mampu, keenam memiliki mahram yang khusus untuk wanita. Kemudian syarat sah haji ditentukan syariat. Kemudian waktu dilaksanakan sesuai pada waktu yang telah ditetapkan dan dapat melaksanakan rukun. Kemudian rukun haji. Yang pertama, ihram, kenakan pakaian ihram. Yang kedua, wukuf, hadir di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Tiga, tawaf, berkeliling mengelilingi sekali. Dan yang keempat, sa'i, lari-lari kecil dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit sebanyak 7 kali. Kemudian yang kelima, tahallul, mencukur
memotong rambut kepala, dan yang keenam tertib berurutan dalam melaksanakan haji. Kemudian keutamaan haji mabrur. Menurutnya, keutamaan haji mabrur pertama adalah balasannya surga dan termasuk ke dalam amalan yang paling ahad fisabilillah. Keempat, diampuni dosanya yang lalu, kembali berseperti bayi baru lahir. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elisa. Hikmah haji. Haji menawarkan manfaat spiritual yang tak ternilai harganya bagi setiap muslim yang menunaikan dengan ikhlas dan tulus. Salah satu manfaat utama adalah kesempatan untuk membersihkan diri dari dosa-dosa masa lalu dan memulai lembaran baru dalam hidup. Ketika seseorang berada di tanah suci, mereka merasa seperti berada di dekat Allah, di tempat yang penuh berkah dan ampunan. Setiap tahap dari ibadah haji mengajarkan nilai-nilai kesabaran, kebersamaan, dan ketekunan. Dalam perjalanan menuju Mekah, para jemaah harus menghadapi tantangan fisik dan mental yang tidak mudah. Mereka harus berjalan kaki sejauh beberapa kilometer, melewati lembah-lembah dan mendaki gunung-gunung dengan penuh semangat. Semua ini mengajarkan mereka tentang ketabahan dan keyakinan bahwa Allah akan selalu menyertai mereka dalam setiap perjuangan hidup. Yang terakhir, kesimpulan. Haji adalah rukun Islam nomor 5, di mana ibadah ini sangat dianjurkan bagi umat muslim yang mampu. Pengertian mampu di sini adalah mampu secara finansial dan juga fisik. Selain itu, haji juga memiliki beberapa syarat dan rukunnya. Haji pun memiliki beberapa manfaat dan keutamaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Mungkin nanti setiap prodi dua orang ya. Aku izin bertanya. Oh ya, ya Fen. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Feni Yuliana dari Prodi S1 Kebidanan. Nah, saya ingin bertanya, pertanyaannya adalah apa hukumnya naik haji tapi masih punya tanggungan hutang? Terima kasih. Saya ingin bertanya, Cid. Oh ya, iya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, tadi kan disebutkan syarat wajib haji, salah satunya memiliki mahram, khususnya bagi wanita. Nah, bagaimana hukumnya jika wanita pergi untuk melaksanakan ibadah haji tanpa ditemani mahramnya? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Sama-sama. Lanjut. Mungkin dari D3 atau hukum? Dari D3 mungkin ada yang mau bertanya?
Atau dari hukum dulu? Izin bertanya, Oh iya, boleh. bagaimana hukumnya orang yang tidak sholat dan berpuasa tetapi melaksanakan haji? Oke, baik. Terima kasih. Yang lain? Izin bertanya masih boleh? Silakan. Oh ya, bentar. Ini dari D3 nggak ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada, aku lempar ke yang S1 atau hukum aja. Saya mau bertanya, Cit. Oh ya, Mbak Deva, silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih ya. Saya mau bertanya, apakah setiap ibadah haji harus dirangkaikan dengan umroh? Terima kasih. Makasih, Mbak Deva. Baik, D3 masih ada kurang satu, kemudian yang hukum juga masih ada satu kali lagi. Saya Cip. Ya, silahkan. Kak, silahkan. Izin bertanya, saya akan Nurul Amanan dari Prodi D3 Kebidanan. Izin bertanya, pertanyaannya bagaimana hukum dan pandangan Islam terhadap orang-orang yang cukup secara finansial tapi belum melaksanakan haji? Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya dari hukum. Dari hukum ada yang mau bertanya lagi, tidak ya? Kalau mungkin nggak ada, aku lempar ke S1. Dari hukum tidak ada yang mau bertanya. Kalau nggak, Aning deh, Ning. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Ning Priyanti dari Prodi S1 Kebidanan. Pertanyaannya bagaimana hukum Islam terhadap orang yang haji lebih dari satu kali? Oke, terima kasih. Baik, sebelumnya mungkin kami mau mencari jawaban terlebih dahulu. Bapak, saya dan kelompok saya izin berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Silakan.
10 menit ya. Oke, Pak. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Win Purwaningsi dari Prodi S1 Kebidanan. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Feni. Pertanyaannya yaitu, apa hukumnya naik haji tapi masih punya tanggungan hutang? Menurut hukum Islam, seorang muslim atau muslimah terkena kewajiban haji jika memiliki bekal pergi dan pulang tanpa menanggung utang. Ketika memiliki tanggungan utang, maka ia harus melunasi dulu tanggungannya sebelum melunasi setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji. Bagaimana Mbak Feni? Oke, sudah cukup. Makasih. Ya, sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya W.Eka Oktaner Alia dari Prodi S1 Al-Utsaimin dalam buku tuntunan tanya jawab akidah, sholat, zakat, puasa, dan haji menerangkan bahwa haji orang yang tidak sholat dan puasa maka tidak akan diberi pahala dan tidak diterima hajinya. Hal ini dikarenakan orang yang meninggalkan sholat hukumnya kafir dan orang kafir tidak sah ibadahnya. Apabila seseorang dalam keadaan seperti ini, ia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan, memperbanyak istighfar dan mendekatkan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang melainkan dengan malas dan tidak pula menafkahkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan. Apakah sudah cukup, Mbak Rahayu? Sudah cukup terjawab. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Adel. Pertanyaannya yaitu syarat wajib haji kan tadi disebutkan salah satunya memiliki mahram khusus bagi wanita. Nah, bagaimana hukum jika wanita pergi untuk melaksanakan ibadah haji tanpa ditemani mahram? Menurut hukum Islam, wanita yang ingin melakukan haji tanpa ditemani mahramnya tidak wajib haji. Kewajiban haji gugur darinya karena tiadanya kemampuan sampai ke Mekah. Tidak adanya kemampuan adalah alasan syar'i dan ada kalanya dia tidak wajib melaksanakannya. Perihal sah atau tidaknya haji wanita yang pergi sendiri tanpa mahram, ulama turut membahasnya. Disebutkan oleh Syahid Sabiq dalam bukunya Haji Seorang Perempuan yang Nekat Berangkat Tidak Bersama Mahram, maka hajinya sah. Bagaimana Mbak Adel? Cukup, Win. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Aning Priyanti tadi. Pertanyaannya bagaimana hukum Islam terhadap orang yang menunaikan haji lebih dari satu kali? Saya izin menjawab, menunaikan ibadah haji lebih dari satu kali adalah hukumnya mubah atau dalam arti bebas dari larangan dan anjuran dalam Islam. Yang memiliki arti seseorang diperbolehkan untuk menunaikan haji lebih dari satu kali jika memiliki kemampuan dan kesempatan untuk melakukannya. Haji merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, namun tidak ada larangan untuk melakukannya lebih dari sekali selama memenuhi syarat-syaratnya. Sebagai tambahan, menunaikan haji lebih dari sekali juga tidak meningkatkan status keimanan atau mendatangkan dosa, kecuali jika seseorang melakukan hal tersebut dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban lainnya atau dengan cara yang tidak benar. Bagaimana Mbak Aning? Ya, terima kasih sudah jelas. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Deva. Pertanyaannya, apakah setiap ibadah haji harus dirangkaikan dengan umroh? Menurut hukum Islam, setiap ibadah haji tidak harus dirangkaikan dengan umroh. Ada 3 jenis haji yang disepakati ulama mazhab, salah satunya memperbolehkan melakukan haji dan umroh secara bersamaan, yang disebut haji qiran. Haji qiran berarti mengerjakan ibadah umroh dan haji secara bersamaan tanpa diselingi dengan tahallul.
Dalam beberapa kasus, umroh dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum haji. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melaksanakan umroh sebelum melaksanakan haji. Bagaimana Mbak Deva? Mbak Deva, bagaimana dengan Ya, jawaban? baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Izin menjawab pertanyaannya Mbak Eka. Yang pertanyaannya, bagaimana hukum dan pandangan Islam terhadap orang yang mampu secara finansial tetapi tidak melaksanakan haji? Dalam Islam, hukum dan pandangan terhadap orang yang mampu secara finansial tetapi tidak melaksanakan haji berbeda-beda, tergantung pada situasi dan kondisi individu. Namun, secara umum, Islam menekankan pentingnya beribadah dan berpuasa termasuk haji sebagai bagian dari kewajiban umat Islam. Orang yang mampu secara finansial tetapi tidak melaksanakan haji dianggap tidak menjalankan kewajiban dan dapat dikenai sanksi berupa dosa. Dalam beberapa kasus, orang yang tidak melaksanakan haji karena alasan finansial dapat diampuni jika mereka memiliki niat yang ikhlas dan berusaha untuk melaksanakan haji ketika mereka memiliki kemampuan. Namun, jika mereka tidak berusaha untuk melaksanakan haji dan hanya mengabaikan kewajiban tersebut, maka mereka dapat dikenai sanksi juga berupa dosa. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah SWT menekankan pentingnya beribadah dan berpuasa, termasuk haji, sebagai bagian dari kewajiban umat Islam. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Allah berfirman yang artinya, dan berpuasa dan janganlah kamu berbuat dosa. Dan berhakimlah dengan keadilan, dan janganlah kamu menganiaya diri sendiri. Dan juga dalam surat Al-Hajj ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan berhakimlah dengan keadilan dan janganlah kamu menganiaya sendiri. Dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya beribadah dan berpuasa termasuk haji sebagai bagian dari kewajiban umat Islam. Dalam beberapa pandangan hukum Islam, orang yang tidak melaksanakan haji karena alasan finansial dapat diampuni jika mereka memiliki niat yang ikhlas dan berusaha untuk melaksanakan haji ketika mereka memiliki kemampuan. Bagaimana Mbak Eka? Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Sama. Oh, baik, karena pertanyaannya sudah terjawab semua, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari awal sampai akhir tadi masih banyak kekurangan-kekurangannya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus ya. Oke, terima kasih pada kelompok presentasi. Ya, secara umum baik nih. Begitu juga jawabannya. Mungkin tadi belum banyak menyinggung tentang sejarah ibadah haji. Ya, nggak apa-apa. Oke, kita coba sedikit nih. Cermati tadi, misalnya terkait pernyataan
atau pertanyaan nomor 5 ya, pandangan Islam terhadap mereka yang mampu secara finansial tapi tidak melaksanakan ibadah haji. Nomor 5 dan juga yang nomor 3 ya, bagaimana hukumnya orang tidak sholat dan tidak puasa. Ini maksudnya puasa Ramadan ya, dan tidak puasa Ramadan tapi menjalankan ibadah haji ya. Nah, ini nomor 3 dan 5 ini terkait dengan arkanul Islam atau rukun Islam ya. Ya, di mana ketika salah satu rukun kita abaikan, ya tentu Islam kita tidak ada sampai Islam yang kafah ya, Islam yang sempurna, yang menyempurnakan 5 arkanul Islam. Dan nomor 1 haji tapi masih punya tanggungan hutang. Itu dilihat dulu hutang seperti apa ya. Ketika hutang ini sifatnya angsuran itu yang setiap hari harus diangsur, misalnya ke perbankan syariah, ya nggak apa-apa, dia tetap menjalankan ibadah haji karena memang sudah dialokasikan setiap bulannya untuk mengangsur. Jadi misalnya kita pinjam ke bank syariah sampai 10 tahun, ya kita nggak harus nunggu 10 tahun lunas baru haji, ya, karena ini hutang yang sudah direncanakan dan hajinya juga sudah direncanakan. Artinya masing-masing sudah memiliki anggaran. Kecuali kalau ada hutang ke perorangan, ke tetangga, ya itu dulu yang harus ditunaikan, ya, karena membayar hutang itu kewajibannya mutlak. Sedangkan haji tidak mutlak, itu tergantung kemampuan, baik kemampuan finansial, juga kemampuan fisik, dan juga kesiapan dalam rohani dan juga secara psikis ya. Kemudian yang kedua juga menarik ketika mengkaji tentang wanita berhaji tanpa ditemani mahramnya. Ya, secara tekstual ini memang tidak dibolehkan ya, secara tekstual. Namun secara kontekstual bisa jadi suatu saat dibolehkan karena pemahaman fikih bisa akan berubah, di mana ketika nanti ibadah haji itu dirasa sudah sangat aman, ya, tertib, jadi siapapun bisa berangkat sendiri, yaitu bisa jadi dibolehkan oleh para ulama, tergantung fatwanya. Tapi sampai hari ini saya belum melihat ada fatwa yang membolehkan bagi perempuan haji tanpa mahramnya. Karena kita juga melihat 40 hari perjalanan ibadah haji itu tentu sangat riskan ya bagi seorang perempuan sendirian. Kemudian nomor 4 tadi juga sudah terjawab ya, tidak harus karena hanya haji qiron ya yang harus satu rangkaian dengan umroh, haji dan umroh. Nomor 6 ya, sama ya, hukum Islam terhadap orang yang menunaikan ibadah haji lebih dari 1 kali. Ya, hukum dasarnya ya boleh-boleh saja. Selama memiliki kemampuan dan hal-hal yang lain sudah ditunaikan ya, termasuk dalam muamalah duniawiyah ya. Jangan sampai kita berkali-kali haji tapi kita masih melihat saudara tetangga kita sulit secara finansial. Itu juga perlu diperhatikan. Oke, mungkin nanti sampai jam 9 ya. Saya lebih ke mungkin hal-hal yang belum ini ya, belum tersampaikan di pagi hari ini. Oke. Jadi ada 5 poin ya, tentang hakikat haji, sejarah haji, bagaimana cara menggapai haji mabrur, hikmah haji dalam berbagai aspek, dan makna spiritual haji bagi kehidupan sosial. Nah, saya kira tadi secara definisi sudah disampaikan ya.
Nah, kemudian ini yang hal lain ya yang harus kita ketahui juga perbedaan antara haji dan umroh. Ya, pertama dari aspek waktunya ya, umroh lebih fleksibel ya, kapanpun bisa dilakukan pada bulan apapun. Berbeda dengan haji, haji hanya dilakukan pada bulan Zulhijjah, yaitu tepatnya puncaknya adalah pada 9 Zulhijjah atau Yaumul Arafah, hari Arafah. Kemudian dari aspek rukunnya ya umroh juga lebih simpel ya. Hanya ihram, memakai pakaian ihram, tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali, sa'i, berlari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah, kemudian tahallul. Sedangkan haji rukunnya ya lebih banyak ya, apalagi dijalankan juga lebih lama. Berangkat sampai pulang haji kurang lebih 40 hari untuk haji yang reguler. Nanti beda lagi untuk haji yang furoda atau haji yang khusus ya. Untuk haji rukunnya mengikuti sama ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Tapi kemudian ada tambahan wukuf di Arafah, yaitu pada 9 Zulhijjah. Dan juga mabit atau bermalam di Muzdalifah, mabit di Mina, malam di Mina, setelah diakhiri dengan melakukan jumroh, melempar batu kerikil ya, sebagai sebuah simbol perlawanan kita terhadap setan ya. Ibaratnya itu hanya simbolik ya, hanya sebuah simbolik bagaimana kita melawan setan dengan cara melamparkan batu yang kita pegang. Itu sebagai sebuah gambaran ibadah haji. Kemudian dari hukumnya ya, umroh sunnah ya, dianjurkan, sedangkan haji adalah wajib karena bagian dari arkanul Islam. Itu pun man istata'a, bagi siapa yang mampu ya, dari aspek fisik, finansial, kesiapan rohani, termasuk psikis. Ini sekilas perbedaan haji dan umroh. Tadi juga sudah hukum disyariatkannya haji ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Untuk PPT sudah saya tadi saya upload di kolom chat Zoom. Insya Allah nanti malam saya buatkan edunya. Saya upload di edu. Ini juga ada dalam surat Ali Imran ayat 97 ya. Ini sudah ya, kita skip aja ya. Sejarah haji ya yang tadi sedikit terlewatkan. Jadi sebelum disyariatkannya ibadah haji ya, dulu di agama Mesir kuno itu ada sebuah tradisi ritual yang sangat kejam ya, yang sangat keji. Nah, jadi dulu setiap tahun diadakan sayembara. Diadakan sayembara bahwa siapa yang diadakan pemilihan, siapa wanita yang tercantik di sana ya, di sekitar Sungai Nil ya, di Mesir. Kemudian, kejinya adalah justru wanita yang tercantik ini nantinya harus ditenggelamkan di Sungai Nil. Mati ya, ditenggelamkan di Sungai Nil sampai mati. Ini dengan maksud ditujukan sebagai persembahan kepada para dewa-dewa Sungai Nil. Jadi itu rutin. Di agama Mesir kuno rutin diadakan setiap tahun, memilih wanita tercantik, tapi untuk jadi persembahan kepada para dewa Sungai Nil, dengan keyakinan bahwa dengan persembahan tersebut maka air Sungai Nil akan tetap melimpah, ya, tidak kering. Nah, hingga akhirnya waktu berjalan lama, ya, kemudian ada
syariat ya, syariat memotong hewan kurban yang diawali dengan perintah menyembelih Nabi Ismail oleh Ibrahim alaihissalam. Jadi di situ ada bagian dari ritual hajinya ya, ketika nanti walaupun puncak haji itu pada tanggal 9 Zulhijjah atau Yaumul Arafah, tetapi diakhiri dengan penyembelihan ibadah kurban dan juga hewan-hewan yang menjadi dam bagi mereka yang melanggar haji. Jadi ini memang sebuah syariat yang sangat mulia. Bagaimana kemudian Nabi Ismail tidak jadi disembelih, tetapi diganti dengan domba atau kambing. Dengan maksud adalah bahwa tidak pantas demi kepentingan apapun manusia dikorbankan. Artinya bahwa selain ya, dalam maqasid syariah ya, selain hifdzuddin menjaga agama, juga ada hifdzun nafs, yaitu menjaga jiwa. Dan Allah tidak pernah meminta jiwa-jiwa tersebut dikorbankan ya tanpa suatu kondisi tertentu, tanpa kondisi terpaksa, seperti ketika kita harus atau kita dalam medan jihad ya. Itu hal yang lain ya. Tentu saja ada 3 tokoh dalam ibadah haji ini. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail, dan juga bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sekedar gambaran umum tentang sejarah haji. Ya, tentu akan sangat panjang kalau kita ceritakan. Nih, untuk menggapai haji mabrur paling tidak ada 16 poin ya. Yang di sini bagaimana pertama kita harus bisa menata nafsu kita. Ya. Bahwa nafsu tidak mungkin bisa dihilangkan. Karena ada nafsu yang mengajak kita kepada kebaikan, tapi juga ada nafsu yang mengajak kita kepada hal yang tidak baik. Tinggal kita bagaimana mengelola, ya, memanage nafsu kita agar berada di jalan yang benar. Nafsu itu kan keinginan. Kemudian tentu adanya muhasabah, ya, baik sebelum kita berangkat ibadah haji maupun saat kita menunaikan ibadah haji, dan juga setelah kita menunaikan ibadah haji. Yang ketiga, ini penting ya, memurnikan niat. Karena innamal a'malu binniyat. Ya, karena segala perbuatan, segala amal ibadah yang paling hakiki adalah dinilai niatnya. Ya memang hanya Allah dan kita yang tahu niat kita untuk apa menunaikan ibadah haji. Karena ditenggarai tidak sedikit orang yang ingin menunaikan ibadah haji karena ya berbagai kepentingan, bukan karena murni niat mencari ridha Allah. Kemudian juga harus disertai rasa syukur, ya, rasa syukur karena telah diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Dan juga nomor 6, jangan lupa untuk selalu beristighfar. Ya. Ya, Nabi selalu mengajarkan kita di sela-sela waktu luang, daripada melamun, gomblong, ya kita perbanyak istighfar kepada Allah. Dan insya Allah istighfar itu akan banyak mendatangkan kebaikan dan keluar biasa. Kemudian yang ketujuh, ya, menyucikan karat hati kita. Kenapa karat hati? Ya, ya hati kita awalnya adalah hati yang nurani, hati yang terang. Hati yang tenang ini hati yang akan bisa membedakan perbuatan baik dan buruk secara alamiah. Namun hati nurani kita ini bisa menjadi hati zulmani, ya, ketika kita terbiasa melakukan maksiat, melakukan dosa, melakukan pelanggaran, tapi karena saking terbiasanya itu kita sudah tidak merasa bersalah, ya. Sudah tidak bisa lagi memilah, oh ini baik,
oh ini nggak baik ya, maka kita akan jatuh dari hati nurani menjadi hati yang zulmani, dari hati yang terang menjadi hati yang gelap. Nah, ini adalah kebangkrutan rohani ya. Karena kita sudah sulit membedakan perbuatan baik dan buruk karena sudah terbiasa berbuat maksiat. Mensucikan harta dan jiwa. Harta dan jiwa ya. Ya, walaupun kita nanti bekerja dan pekerjaan kita halal, tetapi tetap masih harus kita sucikan, yaitu dengan ibadah maliyah ya, minimal dengan zakat 2,5%. Ya, syukur ibadah maliyah paling tidak bisa dilengkapi sampai 10%. Ya, karena di harta yang halal pun itu belum suci ya. Karena masih ada hak-hak orang lain, yaitu hak-hak fakir, miskin, duafa ya, dan lain-lain. Kemudian yang ke-9 adalah senantiasa at-taqarrub ilallah was-sabr ya, wasta'inu bis-sabri was-salat. Minta tolong kepada Allah ya dengan salat dan senantiasa bersabar. Ya, seperti doa kita dalam salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kemudian juga faedah yang 10 ya, faedah azamta fatawakal Allah. Ya, kalau kita sudah berketetapan hati, ya tawakal kepada Allah. Tidak perlu dirisaukan di tanah air yang kita tinggal bagaimana keadaannya. Ya tentunya sebelum berangkat haji ya kita sudah mengkondisikan agar semua berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian yang ke-11 yang tidak kalah penting adalah memahami manasik haji ya, dalam arti rangkaian ibadah haji ya. Tentu dengan berbagai banyaknya biro umroh yang tentunya yang formal ya dan legal, kita nanti di situ sudah diberi wawasan, pengalaman sedikit tentang situasi dan bagaimana cara menjalankan ibadah haji. Oke, jika ada pertanyaan silakan bisa disampaikan. Ya, ini tadi keterangan 1 sampai 11 ya. Kemudian yang ke-12 mengambil posisi di depan Ka'bah. Ya, ini riwayat Muslim. Dalam riwayat dikatakan kedudukan Ka'bah sejajar vertikal dengan Baitul Ma'mur. Ya. Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya seluruh makhluk Allah yang ada di langit. Jadi dalam Bukhari Muslim ini dikatakan bahwa di langit pun ada Ka'bah, ya, namanya Baitul Ma'mur. Keagungan Baitul Ma'mur sama dengan keagungan Ka'bah di bumi. Baitul Ma'mur setiap hari 70.000 malaikat sholat di dalamnya. Ya, prinsip sebenarnya ketika kita ibadah sholat ya kita sesungguhnya ya sudah menghadap ke Ka'bah atau ke kiblat. Kemudian optimalkan sholat, zikir, dan berdoa di Masjidil Haram. Yang 14, mengoptimalkan zikir dan doa di Arafah ya, pada 9 Zulhijjah yang sebagai puncak ibadah haji. Kemudian mengoptimalkan zakat dan zikir di Raudhah atau Nabawi ya, Masjid Nabawi. Kemudian yang ke-16 atau yang terakhir, ya janganlah segera pergi atau meninggalkan Mekah ya, meninggalkan tempat ibadah haji sebelum kita mengunjungi 3 masjid ya, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, satunya Masjid Nabawi atau Masjidku ini. Wah, ya ini gambar-gambar lama ya. Masjidil Haram, Nabawi, Aqsa, makam Nabi Muhammad SAW, Masjid Kuba, Masjid Baqi, Masjid Qiblatain, Jabal Uhud, Handak ya, Tarit yang untuk perang Handak. Nah, ciri-ciri haji mabrur ya ini ya.
ciri-ciri haji mabrur, pertama mabrur dalam pelaksanaannya, yang kedua mabrur menjadi alumni haji. Karena itu di Indonesia ada gelar haji, ya. Di negara lain tidak ada. Hanya di Indonesia gelar haji untuk ibadah untuk umat Islam yang menunaikan ibadah haji. Ya ini sebagai tradisi aja, sebagai tradisi agama yang ya baik dan enggak baik tergantung niatnya ya. Hikmah ibadah haji ya pertama sebagai sarana ukhuwah Islamiyah ya karena kita bertemu saudara seluruh umat Islam di dunia. Yang kedua menunjukkan adanya persamaan derajat ya. Siapapun di depan Ka'bah sama. Mau orang kaya, orang miskin, duafa, pejabat atau bukan, kedudukannya sama dan pakaiannya sama, sama-sama putih, tidak ada pakaian yang berbeda. Kemudian juga dalam ibadah haji diajarkan tentang atau digelorakan tentang semangat pengorbanan atau berkurban. Ini terakhir ya, makna spiritual ibadah haji bagi kehidupan sosial. Pertama, mengapa untuk memanjatkan doa pada Tuhan kita harus pergi-pergi jauh ke Makkah, Saudi Arabia? Nah, ini ada dalam bukunya ya, The Wisdom of Life dari Prof. Kumar Hidayat. Di situ disampaikan bahwa sungguhnya untuk memanjatkan doa, ya dari mana saja bisa ya, karena Allah As-Sami'un, ya, Maha mendengar ya. Namun ini menjadi khusus karena masuk dalam Arkanul Islam dan sebagai pembelajaran napak tilas perjalanan para nabi, ya, terutama Nabi Ibrahim, Ismail sampai Nabi Muhammad SAW. Kedua, makna spiritual bagi haji kehidupan sosial adalah secara psikologis. Kenapa kita diminta menanggalkan pakaian kita sehari-hari dan diganti dengan pakaian ihram? Ya tadi untuk menunjukkan bahwa di mata Allah kita sama saja, tidak ada. Karena terkadang pakaian yang kita pakai itu menjadi status kita, ya, status sosial. Apalagi di era sekarang, era informasi, era media sosial yang gemar melakukan flexing ya, dengan pakaiannya. Ini menjadi sebuah peringatan dalam ibadah haji bahwa tanggalkan semua pakaian itu, semua memakai pakaian ihram, semua sama di depan Nabi, di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa ibroh yang bisa kita petik dalam ritual tawaf? Jadi dalam buku ini dikatakan bahwa kita dengan tawaf keliling Ka'bah 7 kali sambil melambaikan tangan itu disimbolkan seperti kita sedang melambaikan tangan kepada Allah. Ya, tentunya itu simbolik. Kemudian apa yang kita dapatkan dengan melakukan wukuf di Padang Arafah ya, pada 9 Zulhijjah? Ya, Arafah itu artinya mengetahui. Ya, artinya di situ kita harus lebih mengetahui jati diri kita sebagai makhluk, ya, yang tentunya semua dalam kuasa Sang Khalik. Ya tidak ada jalan lain kecuali kita sami'na wa ata'na dengan Sang Khalik. Kemudian apa saja pesan sosial yang ada dalam ibadah haji? Dalam buku ini ya tentunya selain ibadah berkurban yang mana dagingnya, darahnya bukan untuk Allah, tapi untuk manusia, untuk kegiatan sosial mereka yang membutuhkan. Juga pesan sosial yang lain adalah sama tadi adanya saling mengerti bahwa yang paling tinggi derajatnya di mata Allah adalah takwanya, ya, bukan hal yang lain. Ya, saya kira itu sudah pukul 9. Demikian yang dapat kita bahas, ya, kita diskusikan. Ya, mudah-mudahan
materi yang tidak lama ini bisa menggugah semangat kita lagi tentang apa sesungguhnya spirit atau semangat dari diwajibkannya ibadah haji. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberi kemampuan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kehilafan. Syukron kasiron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Saya izin end meeting.